Yansior Kantor Wali Kota Jayapura, para pegawai honorer K2 dan pegawai kontrak di lingkungan pemerintah Kota Jayapura melakukan pertemuan dengan penjabat Sekda Kota Jayapura, Robi Kevasawi, didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Jayapura, perwakilan BKD Provinsi Papua, serta Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura. Robert John Betaubun, Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pengembangan Kota Jayapura, mengatakan, dari hasil verifikasi dan validasi data, tenaga honorer di Kota Jayapura berjumlah 3.100 pegawai honorer dan tenaga kontrak. Dan sesuai surat keputusan Gubernur Papua, kuota atau kebutuhan tenaga honorer K2 yang diakomodir sebanyak 1.100 orang. Di luar P3K itu ada 1.937 orang. Nah, dengan demikian ditambah dengan 447 tadi, maka berjumlah keseluruhan itu 3.137 orang. Sementara berdasarkan surat Gubernur nomor 814 dan tanggal 13 April perihal kuota bagi kabupaten kota itu, Kota Jayapura diberikan kuota 1.100. Formasinya diberikan 1.100. Organis Kambuaya selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Aparatur BKD Provinsi Papua mengatakan, tenaga honorer K2 yang telah berusia di atas 35 tahun akan diangkat sebagai pegawai pemerintah perjanjian kerja, dan yang bertahan untuk menjadi PNS adalah pegawai yang berusia 35 tahun dan siap ditempatkan di daerah otonomi baru. Merujuk kepada Undang-Undang 45/2014 tentang ASN, kalau itu masih tetap ada di provinsi induk, maka harus menjadi tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Tapi kalau misalkan itu akan dirujuk dengan undang-undang yang terbaru, yaitu nomor 14, nomor 15, dan nomor 16 terkait tentang 3 DOP baru yang baru ditetapkan pemerintah Provinsi Papua, maka memungkinkan untuk seseorang diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil berusia setinggi-tingginya 48 tahun. Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura, Mukri Hamadi, mengatakan, dalam melakukan pengangkatan terhadap tenaga honorer K2 di Kota Jayapura, harus memberikan ruang kepada anak asli Papua. Terkait dengan pemberian ASN, yang pertama untuk rekrutmen ASN, yang kedua untuk peningkatan kompetensi. Jadi untuk rekrutmen ASN, kami minta ada kebijakan yang ada diprioritaskan untuk yang pertama adalah orang asli Papua, yang kedua orang asli Papua asal Port Mumbai, yang ketiga itu adalah yang betul-betul bekerja sebagai honorer di lingkungan pemerintah Kota Jayapura. Dibuktikan dengan perusahaan administrasi seperti absen dan juga hal lain. Selanjutnya, hasil pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan surat keputusan, dilengkapi data jumlah tenaga honorer K2 dan tenaga kontrak yang sah disampaikan kepada penjabat Wali Kota Jayapura dan akan dikirim ke Kementerian PAN RB dalam waktu dekat. Melvin Resma Manggorino kan live melaporkan.